وحشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يا بشير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaqa ibadahul mu'minina li ada'il a'mali shalihat wa syaraha suduri awliya'il muttaqina bil imani wa ma jaa'a bi rasuluhu minal hikmati wal ayat wa kasyafa an qulubi ahbabi hababal jahalati wad dalalat wa yashara lahum minal baqiyati shalihat ma yataba'una bihi manazilal jannat fadlan minhu wa ni'matan wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yahdharu minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat wa ashkuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa qudwatuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat wa ala alihi wa ashabihi dul imamil aliyah. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwahu washkuruhu farrabihu man syakarah wasghalu alsinatakum bidzikrih wassa'idu man dzakarah wa qawluhu ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul maulanal azim wa rasulih. Para hadirin hadirat Majelis Taklim Al-Munawwarah yang kami cintai, kita pertama-tama banyak mengucapkan syukur alhamdulillah yang mana malam ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dhahiran wa batinan, dan ditambahkan pula keyakinan keimanan kita kepada Allah Ta'ala sehingga kita tetap bisa beristiqomah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, terutama di dalam bulan Rajab ini, bulannya Allah Ta'ala.
yang mana terbuka semua pintu langit untuk menunggu seorang hamba yang menuju bertaubat kepadanya, agar kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan ridhanya Allah Ta'ala, maghfirahnya, rahmatnya, barakahnya, agar diturunkan kepada kita sekalian sehingga dosa-dosa kita diampunkan, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dohiran wa batinan, selamat agama, dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang terutama terbukanya fat, yaitu ridhanya Allah Ta'ala. Karena kerugian manusia apabila manusia ini tidak ada rasa keimanan dan kelezatan nikmatnya ibadat, maka kerugian manusia itu di dunia maupun di akhirat. Jadi yang paling diutamakan bagaimana kita merasakan nikmat lezatnya orang beribadat, lezatnya orang berzikir, lezatnya orang yang munajat, lezatnya orang-orang yang memohon kepada Rabbul Alamin, sehingga merasakan zauqiyah, syauqiyah dari hati kita ini. Dan kalau sudah mendapatkan kenikmatan mafahat yang seperti ini, maka merekalah orang-orang beruntung di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan itu semuanya, dan terus berjuang untuk melawan hawa nafsu kita, dan tidak ada henti-hentinya dan tidak ada istirahatnya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Keselamatan agama, dunia, akhirat, dan tujuan yang semata-mata tidak lain dan bukan kecuali kepada Allah Rabbul Alamin, dan akan kembali ke rahmatnya. Dan itu tidak lain dengan memperbanyak dengan pujian-pujian kepada baginda Nabi Syafi Musyafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahli keluarganya, sahabatnya, kesemuanya, yang menuntun kita di jalan yang lurus, agar kelak kita melewati jembatan Sirat, yaitu yang panjangnya sudah tidak seperti jembatan tol, bisa perjalanan 500 tahun namanya. Itu sudah pasti akan mengalami manusia, dan mudah-mudahan kita dijemput oleh Nabi kita Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya yang besar dan agung, sehingga kita sampai di hadapan Allah dengan penuh gembira dan selamat masuk surga bersama Rasulullah SAW. Maka dengan membaca sholawat ini kita benar-benar harus memperhatikan, karena kita lihat kemarin pengajian-pengajian itu tidak ada sama sekali yang namanya ruhaniyahnya. Ini yang sangat disayangkan. Betapa malunya justru di pusat daripada pengajian-pengajian yang banyak cabang-cabang kita, tetapi sangat rendah nilainya. Seperti orang yang bernyanyi, atau seperti orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak mau bertanggung jawab, seperti orang yang menjasa salawat. Ini harus ada adab dan akhlaknya, yaitu pada saat dimana ada satu amal dan dzikir ini yang harus dikeluarkan dengan lidah kita, ada satu dzikir yang cuma di dalam hati kita. Ini yang susah membedakan. Bagaimana kita melihat, menyambut seseorang yang betul-betul kita cintai? Bukankah tambah semangat? Dengan kehadirannya ini kita semangat.
bukan semakin ngantuk, bukan semakin loyo, bukan semakin orang tidak punya kekuatan apa-apa. Ini memalukan. Jadi jangan salahkan kalau guru nggak turun lagi dalam pengajian itu karena sama sekali tidak mengerti akhlak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan kebatinan. Kalau orang berselawat itu bukan kebatinan. Dia harus tunjukkan emosionalnya, himmahnya ini, semangatnya ini. Bahkan teriakan-teriakan ini menimbulkan sesuatu penghamburan pada diri, emosionalnya ini untuk menghamburkan segala dosa-dosanya, untuk menghamburkan semua apa yang ada di dalam jiwa dan beban-beban pikiran itu. Tetapi kalau tidak ditumpahkan dalam bacaan, di dalam emosionalnya, maka makin seperti orang yang racun tidak bisa dikeluarkan dari tubuh, bahkan mematikan dirinya sendiri. Ini puncaknya adalah mahal qiyam. Nah, kalau mahal qiyam dia sudah tidak mempunyai tenaga, bahkan berlenggak-lenggok, suara tidak ada. Ini menunjukkan sesuatu orang yang sudah tidak menghargai dirinya, menghormati dirinya, apalagi menghormati orang lain. Ini baginda kita Nabi Muhammad SAW. Konsentrasinya bukan asik dengan lagunya, bukan asik dengan ini, tapi dalam bentuk munajat. Bahkan sampai orang dahulu pingsan-pingsan pada waktu mahal qiyam karena melihat figur seorang yang betul-betul yang menguasai dunia. Nah, ini harus malu. Orang ratusan tapi rasanya orang 5 saja yang baca. Ya untuk apa datang berselawat? Kalau memang kebatinan ya duduk diam saja, ya makan saja datang pulang, tidak usah ikut berselawat. Nah, itu yang disayangkan di majelis, justru orang lain bisa merasakan. Bahkan orang yang datang dari jauh ikut datang, begitu melihat keadaan kemarinnya aneh. Di tempat daerahnya sama orang merindukan Rasulullah, di sini merindukan nafsunya. Nah, ini harus diperhatikan. Bukan tambah melemah, bukan tambah kecapean. Memang di kota ini paling berat. Tanda-tanda orang yang banyak dosanya itu tidak merasakan daudnya lagi menyebut nama Nabi. Itu banyak dosanya, bahkan tidak terasa getarannya sama sekali, bahkan tidak terasa image-nya sama sekali. Itu tanda-tanda sudah dimatikan hatinya dan akalnya. Ya saya maklum mungkin terlalu banyak yang dimakan barang haram sehingga tidak merasakan lagi arti keindahan Rasulullah SAW. Maka dengan demikian ini bisa masuk kepada kategori orang yang sombong, takabur. Jadi sombong ini bukan hanya orang yang mengandalkan hartanya atau ilmunya atau pangkat dan jabatan, tapi orang yang memejamkan dengan kebaikan, yang tidak ingin dalam kebaikan, termasuk orang yang sombong dalam bentuk hakikatnya yang tidak melihat kebenaran. Karena bisa terjadi orang ikut-ikutan. Ayo kita sambut orang itu karena ikutan, karena kita dibayar. Kita memilih
memilih dia atau kita mengikuti dia, karena dibayar ngikut-ikutan. Dari pemujian yang sebenarnya, memuliakan yang sebenarnya, dia tahu siapa yang dimuliakan dan dia tahu siapa yang dihinakan dan siapa yang direndahkan. Bukan sibuk memikirkan dirinya, dia memuliakan manusia yang pantas dimuliakan. Tapi kalau tidak tahu siapa yang dimuliakan, ini masalah salah satu dalam bagian di sini disebutkan Imam Ghazali adalah orang yang sombong dan memiliki tabiat atau karakter untuk menyombongkan pada orang lain. Dari orang yang sombong tadi tidak akan menerima nasihat orang lain sudah sombong, karena dia paling bisa diantaranya dari orang yang lain. Jadi nasihat orang lain tidak mau mendengar. Apalagi orang yang nasihat ini orang yang bodoh, orang yang rendah, orang yang tidak pendidikan, padahal nasihat itu baik. Yang dia tidak memilikinya itu sudah sombong. Jadi sombong hakikat yang sebenarnya sombong memandang kecil dan menggunakan tenaganya atau gerakannya atau disebut gayanya, itu bisa dibaca orang sombong. Dan mengharap dari orang tersebut akan mematuhi dan mengikuti segala maksudnya. Maka apabila orang tersebut memperoleh satu nikmat, niscaya ia takut bahwa ia tidak akan dapat memikul kesombongan orang itu. Dan orang itu akan menarik diri daripada mengikutinya. Nah, ini tanda-tanda orang yang sombong itu pasti tidak ada komunikasi. Jadi orang sombong itu asing, karena setiap apa yang diucapkan, setiap tabiat yang ada pada dirinya, orang banyak menjauh. Itu orang sombong. Atau dalam sikap dia ingin menonjol di antara yang lainnya. Jadi nggak mau baik cara berbicara, baik cara jalannya, baik cara penampilannya, dia harus lebih unggul dari yang lain. Jadi harus lebih tinggi di atasnya. Jadi kalau ada orang yang menyamai, marah dia. Jadi sikapnya ini adalah action. Jadi bukan kona. Jadi musuhnya sombong ini kona. Jadi disebut takabur dan ta'azus. Ta'azus zat. Ini ta'azus bisa arti kata kedengkian. Kebanyakan orang kafir terhadap Rasulullah SAW, karena mereka itu mengatakan bagaimana mendahului kita atau ingin tampil terhadap kita. Seorang budak laki-laki yang hanya seorang anak yatim, dan bagaimana kita akan menundukkan kepala kita. Lalu mereka mengatakan yang sudah tersebut di dalam Al-Quran, wa qalu ta'ala laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal
qaryataini azimin, surat Az-Zukhruf ayat 31. Yang artinya mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang-orang besar dari salah satu dua kota. Kenapa Al-Quran diturunkan sama yatim piatu? Kenapa tidak pemimpin kafir Quraisy? Kenapa tidak dipimpin sama pamannya Abu Thalib, Abu Jahal? Ya, pamannya ini dulu pemuka kafir Quraisy, orang yang punya pengaruh di kafir Quraisy, kekayaannya, kekuasaannya, jabatannya. Ini keangkuhan. Kalau sudah ini penyakit masuk di dalam jiwa seseorang, ada jenjang. Nah, itu ada perbedaan, yaitu sosial, ekonomi, jabatan, pangkat. Nah, ini ada. Ini tanpa terasa. Atau dia lebih tua. Ini yang membuat satu label kepada manusia yang akan hilang, susah hilang tabiat sombong ini. Dan itu akan dibawa kemana-mana, di majelis dibawa, di tempat umum dibawa, di mata keluarga dibawa, semua dibawa sifat ini yang ada akunya. Tidak usah jauh-jauh, ini perumpamaan. Dia dulu seorang direktur atau seorang pengusaha yang sukses, bekas staf manajer, jatuh bangkrut dan miskin, ditawarin kerja. Maukah kamu kerja 2 juta sebulan, yang biasanya dulu 20 juta, karena umur kamu sudah udur. 2 juta dari 20 juta 2 juta. Pasti orang yang sudah pernah mendapat jabatan manajer itu rendah tidak akan mau. Ini sombong. Pada si anak istrinya semua tidak makan, rumah pun kontrak tidak akan bisa dibayar. Apa yang ditunggu? Karena status tabiat ini yang harusnya Allah merendahkan seseorang itu, wa tudilu man tasya'u. Kenapa kita tidak menyadari kalau Allah sudah membuat melarat, tidak ada satupun orang yang bisa mengayakan. Tapi sifat sombong tadi, dia tetap seakan-akan orang yang punya milik, dia tetap seakan-akan dia orang kaya, dia tetap seorang yang mampu, padahal itu anak istrinya tidak makan. Paham sudah? Harus status yang demikian yang ada pada dirinya, yang harus itu dibuat. Kita menyadari yang penting dia dapat hasil, yang penting keluarganya bisa bertahan hidup. Untuk menyambung, ini kalau Allah sudah menghinakan seseorang, tidak ada satupun yang menolong. Jadi status bisa tabiat. Yang tidak menyadari dia bertahan terus dengan gengsinya, walaupun dia makin banyak hutangnya. Dengan hutang-hutang, yang penting saya tidak rendah di hadapan manusia, padahal rendah. Nah, ini ada orang yang kaya sombong,
itu sudah marah Allah Ta'ala. Ini lebih marah lagi, sudah melarat sombong. Nah, jadi termakan oleh gengsinya. Seperti halnya bagaimana Allah Ta'ala memuliakan seseorang yang telah terhina di mata mereka. Nabi kita Muhammad SAW, anak yatim piatu, buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak punya pendidikan, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana penguasa pada waktu itu suruh mencium tangan Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita melihat sejarah dari mana seseorang yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala bukan karena kepandaiannya, bukan karena sekolahnya, tetapi ketakwaannya. Ini sudah bodoh, nggak sekolah, nggak takwa lagi. Maka yang dimaksudkan kenapa Quran tidak diturunkan kepada orang-orang yang besar punya penguasa, tapi Rasulullah SAW. Seperti Nabi Ibrahim ditanya, "Ma anta Ibrahim?" Siapa engkau Ibrahim? Jabatannya disebut ana Khalilullah, saya orang yang terpilih dari Allah. Padahal kata-kata Khalil ini dari Allah. Ibrahim Khalilullah, nah, ini yang kasih jabatan Allah, bukan Nabi Ibrahim mengatakan saya orang terpilih. Tidak, Allah memberi jabatan kepada Ibrahim, mensyukuri atas jabatan itu disebutkan Khalilullah. Manta Isa, siapa engkau Isa? Ana Ruhullah, aku adalah ruhnya Allah. Artinya Ruhul Kudus adalah semua yang ditiupkan ruhnya oleh Allah Ta'ala. Ini jabatan yang diberikan Allah kepada para Rasul. Disebut, tanya lagi pada Musa, Manta Musa, siapa engkau Musa? Ana taklimat wa kalimullah, saya adalah orang yang bisa berbicara dengan Allah langsung. Nah, ini Musa. Jadi banyak jabatan-jabatan disebutkan dari setiap para nabi. Semua jabatan itu diberikan Allah Ta'ala. Sekarang kalau kamu jabatan diberikan oleh manusia, kamu sekarang presiden direktur, kamu direktur, kamu sekretaris, bukan dari Allah. Dari sesama manusia yang berikan jabatan karena pendidikan itu. Tapi yang jadi masalah, ada nggak jabatan dari Allah? Nah, kalau Allah kasih jabatan, itu orang yang takwa. Berarti Siti Khadijah radhiyallahu anha ini dapat ridhanya Allah, bukan dia mengatakan saya dapat ridha Allah, tidak. Jibril alaihissalam menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW agar memberikan berita bahwa Siti Aisyah ridho, bahwa Siti Khadijah kubra, besar, wanita besar. Jadi radhiyallahu anha. Nah, kalau orang yang sombong tadi, ya gimana? Orang nggak takwa ngaku takwa, orang yang nggak beriman ngaku beriman. Malu atau tidak? Nah,
Nah, ini kategori tabiat yang tidak disadari oleh manusia, ingin disebut dan dibicarakan, bahwa itu kebanggaan manusia kalau orang memuji dirinya. Padahal orang yang memuji itu yang melampaui batas daripada ketentuan adalah sesuatu orang yang tidak jujur, karena melampaui batas. Begitu pula saat ditanya Nabi Muhammad SAW. Ini Allah bertanya, man anta Muhammad? Nah, ini akhlak Nabi SAW. Tidak dimatakan Rasulullah, Nabi Rahmah, Al-Imamu Ambil Mursalin. Tidak. Tapi Nabi SAW status identitasnya berbekas selama penderitaannya, selama kesusahannya, selama kesedihan, tipu dengan apa yang dilihatnya, apa yang dirasakan sekarang. Dia mengatakan betapa beratnya tanggung jawab manusia dan betapa beratnya sebagai seorang anak yatim. Dia mengatakan anak yatim. Jadi status anak yatim tidak pernah hilang dari Rasul SAW. Walaupun kanan kirinya sudah bergelimang dengan segala kemewahan, dengan bergelimang dengan kekuasaan dan jabatannya, dan menaklukkan Raja Persia, menaklukkan Raja Mesir, Raja Sam, ia tetap mengatakan anak yatim. Dia tidak pernah mengandalkan sesuatu yang dimiliki sekarang. Ini kata guru saya. Sejauh mana engkau ini menjadi manusia, hati-hati kamu. Kalau kamu sudah mendapatkan pasar baru, jangan lupa dengan pasar lama. Artinya sejarah itulah yang sebenarnya kamu, bukan yang sekarang ini yang namanya arifin. Tetap waspada di dalam dirinya untuk mengetahui apa yang diperolehnya, apa yang hilang di tangannya, apa yang didapatkan di tangannya. Tidak melupakan itu sejarah. Maka Al-Quran, kitabullah Al-Quran mencatat 2/3 dari isi Al-Quran adalah sejarah. Jadi manusia ini harus memiliki sejarah sehingga dia tahu sejauh mana sejarah hidupnya itu, bukan yang dilalui dalam yang kelalaian dan kelupaan siapa dirinya yang sebenarnya. Inilah orang-orang yang beruntung, yang tidak membawa kepada satu bekal-bekal status profil pada dirinya pada saat dia di majelis ilmu, saat dia di majelis halaqah, majelis pada maulid. Dia tidak pernah melihat dia statusnya apa. Dia mengatakan anak abduhu, saya hambanya Allah. Kalau sudah ada jenjang sosial, ada garis-garis pembatas, ada garis-garis kubu-kubu, niscaya dia akan menjadi orang yang terkotak-kotak dalam hidupnya. Milih ini salah sebagai teman, milih ini salah bagi teman, ini milih ini salah bagi teman, karena dia sudah terhalang oleh dirinya. Ini orang sombong. Saya katakan ada satu orang yang kaya, datuk yang kaya di Johor. Begitu
duduk sama orang-orang yang miskin, maka pindah tempat, mengasingkan diri, dan mau duduk dengan spesial dengan saya. Saya tersenyum. Takut wibawa dan kekuasaannya, kekayaannya hanyut dan tidak ada nilainya di hadapan orang yang miskin itu. Ini salah. Di majelis Allah melihat itu kamu takwa atau tidak. Di majelis Allah memandang kamu ini bukan bajumu, bukan badanmu, bukan wajahmu, tetapi hatimu. Kau sungguh-sungguh dengan Allah, Allah melihat. Ini kan status. Pulang dia sebagai direktur, ini pulang sebagai pelayan, sudah selesai. Tidak akan terus yang direktur ini pelayan ikut kamu, si direktur ikut pelayan, enggak. Iya kan? Kita masuk di kantor dengan jabatan kita, kita yang masuk tadi jadi jabatan. Kalau memang orang gelandangan ya gelandangan, kalau yang miskin ya miskin, yang kaya yang kaya. Tapi pada saat di majelis ini ujian Allah kepada manusia yang tidak memilih tempat di mana dia berada, karena dia tahu seperti halnya mereka bersama-sama mohon kepada Allah. Karena orang kaya sembahyang maghrib 2,5 rakaat, orang miskin 3 rakaat. Orang yang mampu maghrib 1 rakaat, tidak. Enggak taunya yang ngimami orang enggak mampu. Di belakangnya orang status yang mempunyai jabatan. Tinggi mana dengan imam? Begitu maju jadi imam, enggak hafal surat. Begitu suruh doa, enggak bisa doa. Monggo sampian, padahal tangannya kasar, bekas macul di sawah, kakinya lebar karena kering di sawah. Tetapi Allah meletakkan dia sebagai imam dan dipercaya karena dia mampu fasih dalam baca Al-Qurannya. Status bagaimana? Tinggi mana? Nah, disitulah menunjukkan sifat-sifat tabiat bahwa Allah Ta'ala memuliakan sedikit 1 derajat orang-orang beriman, orang yang takwa dibandingkan mereka yang tidak mengetahuinya. Tidak akan berat bagi kita untuk merendahkan diri kepadanya dan mengikutinya. Apabila dia Rasulullah SAW itu orang besar, tidak dari anak yatim dan orang biasa. Maka Allah Ta'ala berfirman menyifatkan perkataan kaum Quraisy dalam firman Allah Ta'ala, ahaulai minallah alaimin bainina, dalam surat Al-An'am ayat 53. Inikah orang-orang yang dikaruniai Allah di antara kami? Nah, menunjuk sama Nabi Muhammad. Kafir Quraisy kaya. Apa Allah menunjuk orang anak yatim? Bentuk sebagai penghinaan dan kesombongan mereka. Ya. Jadi kalau orang itu asalnya dia bodoh, terhina, miskin, melarat,
ya, dia beriman. Kamu ngomong benar nggak dipercaya, kamu ngomong benar nggak dipercaya, buktinya kamu melarat. Jadi kalau memberi nasihat sama orang lain, sekarang saya kasih masukan, tunjukkan dulu kebesaran Allah, kuatkan dulu harta kamu dan berikan dia harta itu sehingga akan tunduk sama kamu. Begitu. Kalau kamu cuma modal nasihat, keramat, tapi makan sampai kurus nggak ada yang percaya. Kamu nggak usah jauh-jauh, kalau khotib Jumat naik sepeda, itu panitia nggak mungkin kasih 5 juta. Betul apa salah? Ya 50.000 cukup sudah, paling tambal ban itu sudah selesai, kopiahnya udah miring. Begitu naik sepeda motor, naikkan 100.000 atau 150.000, bensin mahal. Makanya jangan ngundang saya. Kalau ngundang saya datang pakai Jaguar, gimana sombongnya? Mau ngasih 1 juta 2 juta, panitia akan makan. Ya, akhirnya nggak ngasih apa-apa. Paham sudah? Itu, ini sistem mekanisme yang mana telah diajarkan oleh guru saya akhir zaman. Jangan kamu seperti itu, padahal saya seperti itu. Kalau sampai kenal saya tahun 86, mungkin sampai tidak mau mengaji. Rumah tidak ada karpet, makanan yang disuguhkan air asin, air sumur. Dan keadaan sangat miskin dan fakir. Guru saya sampai menangis, kenapa kau jalankan seperti ini, nak? Bukankah ini merupakan satu penghinaan diri? Bukankah orang tasawuf seperti itu? Melepaskan urusan dunia. Yang merasa terhina siapa? Semua keluarga menjauh. Jangan dekat dengan orang miskin, jangan dekat sama orang fakir, jangan dekat. Tapi saya tidak merasa terhina, karena hati saya sudah dilapisi benteng iman. Tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak kecewa atas penghinaan mereka, karena kami merasa bangga dengan Tuhan kami. Kalau kamu sekarang dihina keluarga kamu, bagaimana? Marah, tersinggung. Begitu kita mau bertamu saja di rumahnya, ditutup pintunya. Nah, ini begitu melihat keadaan guru seperti itu, maka dirubah. Siapa yang datang? Nanti yang ngaji, yang datang kamu. Kalau kamu begini, nggak ada yang datang. Tempat tidak nyaman, penuh dengan kecoak dan tikus. Di Beratan. Tempat tidur gak ada AC, sekarang ada AC, tempat bagus, makanan ada, kitab ada. Bahkan guru kami hanya 1 tikar saja. Dan tikar ini penuh dengan kutu busuk. Jadi kalau tidur di situ digigit kutu busuk agar matanya nggak tidur. Kalau kita nyamuk dikit supaya tidur.
Mana yang mau datang wali-wali seperti itu? Nah, ini satu sejarah untuk menghilangkan kesombongannya. Baru merasa diri kita kecil di hadapan Allah, tidak manja. Nah, begitu orang menuntut ilmu. Nah, seperti halnya kesombongan daripada kaum Quraisy tadi. Ini saudara itu takut ketularan virus melarat. Jadi kalau kita melarat, jangan coba-coba sok kaya, percuma, bakal dihina, ngilang aja dulu, nanti kaya baru ketemu. Paham sudah? Nggak usah ketemu, putuskan dulu, percuma, ketemu dihina, ketemu akan diolokin, ketemu bakal direndahkan, ketemu bakal dianggap utang lagi. Tuh, ini saudara itu. Paham sudah? Jangan ngandalkan kami beriman takwa kepada Allah, nanti kamu nasihatin lagi, tambah diketawain kamu nasihat. Makan tuh agama, makan tuh iman, makan tuh tasbih. Ini pengalaman saya. Jadi kesombongan itu sudah ada mulai zaman Nabi Adam punya anak Qabil dan Habil. Jadi orang-orang yang sombong itu keturunan Qabil. Nah, keturunan orang yang merendahkan diri adalah keturunan Habil. Ini sudah ada. Karena sifat Qabil tadi sifat iblis, yang sombong tadi nggak mau merendah. Iya kan? Udah miskin sok kaya lagi. Hah? Kamu siapa? Nah, itu diketawain kan. Nah, jadi itu jadi masalah. Biasa naik mobil, naik land malu, mending saya naik taksi, padahal uang nggak ada. Gengsi lagi. Hah? Coba jalan kaki lagi. Dan orang seperti itu apabila doa tidak dikabulkan oleh Allah, apabila dia sujud tidak dipandang oleh Allah, apabila dia berdoa tidak didengar oleh Allah. Nah, yang keempat, takjub, mengherani diri, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Ta'ala dari hal umat-umat yang lampau. Dan itu mereka mengatakan sampai ditulis dalam Al-Quran. Jadi ucapan orang yang sombong ini ditulis sama Allah Al-Quran agar jadi berita, agar manusia jangan seperti itu. Ma'antum ila basar misluna, surat Yasin ayat 15. Kamu tiada lain hanya manusia serupa kami juga. Jadi nganggap orang yang dimuliakan Allah sama. Kamu itu anak kemarin, kamu anak yatim, saya pengusaha, saya penguasa, saya pemimpin, kamu apa? Paham sudah? Jadi kalau kamu ya dihinakan, anak yatim lagi, nggak punya apa-apa lagi, jangan sok kasih nasihat orang kaya, mati. Itu kartu mati.
sudah. Ini keluarga saya orang kaya semua dulu, saya masih ingat. Tapi saya nggak dendam, cuman saya ingat nggak bakal saya datang lagi kan gitu. Udah ketahui sudah, mobilnya Mercy, mobilnya Volvo, mobilnya Peugeot, ya, ngundang kita tahlilan bapaknya. Dia Yasin nggak apal, doa nggak apal, ngundang kita. Ngundang lagi, saya nggak punya uang, jemput nih sepeda motor, itu pun anak kecil yang suruh jemput saya. Masuk, kita pimpin, kita baca doa, kita baca Yasin, dia rokokan di luar ngomong sendiri. Ini orang kaya, ini orang tuanya. Saya diem. Itu sudah dari dulu, kalau nggak dihargai, ayat tidak dihargai dari dulu. Mulai zaman kafir Quraisy, nggak amper. Kalau bagi-bagi duit amper, ya. Begitu sudah pulang, saya nggak diantar lagi, ditegur enggak, disapa enggak, padahal minta tolong doa. Pulang saya jalan kaki, sorban saya lepas, jubah saya lepas, saya masukkan gamis, saya pakai sarung, jalan. Saya masukkan gamis supaya sarungan saja, jalan kaki. Itu pengalaman saya, dan saya sadar inilah orang yang pantas dihina karena fakir miskin. Dan saya tidak malu. Gitu. Ya, sekali lagi saya berhimbau, kalau fakir miskin jangan pura-pura jadi orang minta dihormati, minta dimuliakan, minta diagungkan, mimpi. Apalagi sekarang sudah matrek semuanya sudah, ya. Semua diukur dengan uang, bukan diukur dengan iman. Dikit-dikit diukur dengan maka seperti itulah Nabi kita Muhammad SAW dihinakan, sudah ada di Al-Quran. Jadi kalau orang yang beriman bagaimanapun, dalam statusnya rendah, ekonomi rendah, semua rendah, jangan coba-coba ingin mulia. Yang jelas bahasa Jawa saja, mulio, bukan mulia tapi mulio. Nah, ini surat Yasin, ma antum illa basarun misluna. Sudah jelas. Bahkan mereka mengatakan lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat 47, Allah berfirman, anu'minu bi basar ini mislina wa qaumuhu ma lana abidun. Ayat 47. Apakah kami akan percaya beriman kepada dua manusia, Musa dan Harun? Nah, jadi zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun mau percaya, nggak percaya. Lihat siapa Musa, dari bangsa Ibrani. Bangsa Ibrani ini bangsa budak, bangsa orang rendah, bangsa kuli yang ngerjakan patung-patungnya dari Raja Fir'aun. Ini bangsa Ibrani, ngerti ya? Bukan kaum Tasamud. Jadi ada kaum ini darah hijau, bukan darah biru. Ini darah merah. Nah, kan dulu sudah ada, kalau darahnya nggak darah biru tidak boleh kawin dengan darah biru, karena
nanti tidak bisa nulis. Paham sudah? Ini keturunan Raden harus ketemu Ratu. Nah itu dulu. Walaupun kaya, kalau tidak punya titel maka dia tidak boleh mengawini anak saya. Kalau orang dulu itu butuhkan status titel. Insinyur dapat insinyur, dokter dapat dokter, kan? Begitu dokter atau insinyur dilamar dengan pedagang, tidak, walaupun kaya. Nah itu dulu ya. Nah sekarang ini orang yang titel sudah kelecek kanan binti. Udah punya titel, udah punya apa, tapi pengangguran, instansinya tutup. Dokter Andes nganggur, insinyur nganggur, SH nganggur, siapa lagi? Lah yang nggak sekolah lagi tambah nganggur. Ini zaman itu Raja Firaun tidak percaya kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Apa? Kaum Ibrani, budak. Bagaimana saya percaya dengan pembantu untuk memerintah kerajaan, untuk menyadarkan kerajaan? Coba bayangkan. Walain atatum basyaran mislakum innakum idza la khasirun. Surat Al-Mu'minun ayat 34. Dan kalau kamu turuti manusia yang serupa kamu itu, tentulah kamu akan menderita kerugian. Ini banyak orang-orang yang memaki kepada Rasul dimasukkan di dalam Al-Quran. Ini makian. Kalau kamu ikut kepada Nabi Musa, kamu ikut Nabi Harun, kamu rugi. Kalau kau ikut Nabi Muhammad, kamu rugi. Gitu. Ini sudah ada. Mereka merasa takjub, bangga, mengherani diri bahwa manusia yang serupa dalam mereka memperoleh kemenangan dengan pangkat kerasulan, wahyu, dan dekat dengan Allah Ta'ala. Padahal dapat wahyu Nabi tadi kan, dapat pangkat dari Allah, ya, dapat kemuliaan dari Allah. Lupa yang angkat ini Allah, bukan manusia. Makin panas hatinya, makin marah dia karena dengki. Dan mereka menginginkan agar hilang pangkat kenabian daripadanya, sehingga mereka terus gundah gelisah. Lupa kalau yang ngangkat tadi Allah. Sama dengan orang alim, wali tadi, yang ngangkat itu bukan manusia, voting atau coblosan, bukan. Jadi yang mengangkat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada kiai pensiun, yang ada PNS, ya kan? Ini bekas kiai, ada nggak? Jadi yang ngangkat orang alim tadi bukan manusia, tapi Allah, gitu. Nah tujuannya cuma untuk bangga pada dirinya bahwa dia mampu
dengan kekayaannya, dengan uangnya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya bisa merobek harkat kehormatan Rasul SAW. Lah, Allah pelihara. Bahkan mereka tambah marah dan tambah heran lagi. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 94, Aba'asallahu basyaran rasulah, adakah Allah mengutus manusia untuk menjadi rasul? Dari orang biasa, dari budak, dari orang hina. Coba Allah mengendaki bagaimana? Ya, kalau Allah mengendaki kan nggak susah, iya kan? Ini orang bodoh nggak sekolah, orang nggak bisa baca, nggak pernah punya pendidikan, nggak ada orang tua, tapi Allah mengendaki dia. Rasul dikendaki. Wa may yattaqillah wa yu'allimullah. Siapa yang betul-betul takwa diajarkan langsung ilmu oleh Allah. Loh. Nah kita ini setengah takwa, yang setengahnya lain. Dan mereka mengatakan laula unjila alainal malaikah, mengapa tidak malaikat diturunkan kepada kami? Surat Al-Furqan ayat 21. Mereka percaya malaikat. Orang Nasrani, orang kafir percaya ada malaikat. Mending dia mau bicara sama malaikat daripada Rasulnya. Ini sudah ada di Al-Quran. Au ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Surat Al-A'raf ayat 63. Apakah mengherankan kamu kedatangan peringatan pengajaran dari Tuhan kamu dengan perantara seorang laki-laki dari golongan kamu, supaya ia memberi ingat kepada kamu dan supaya kamu bertakwa dan supaya kamu memperoleh rahmat. Jadi Rasul diutus itu supaya memberikan nasihat, memberikan supaya dapat kebaikan, dapat barakah, dapat rahmat. Tapi melihat status, kamu kemarin sore ada yatim piatu, golongan budak, ya kan? Nah ini contoh, ada seorang budak ini yang dibeli sama Rasulullah SAW, Bilal, ya, sampai sekarang makamnya, kuburannya, mewahnya luar biasa. Budak, orang Arab yang hitam, kaki telanjang, yang tidak punya rumah, yang tidak punya keluarga, tetapi karena takwa kepada Allah sampai sekarang orang ziarah atas jasa-jasanya, benar-benar sungguh membela Nabi kita Muhammad SAW. Dan pertama kali yang mengumandangkan azan yang sebelumnya Umar bin Khattab mengetahuinya, sampai diizinkan Rasulullah SAW naik Ka'bah langsung adzan. Itu pertama kali, sehingga sampai sekarang di mana-mana ada adzan itu jasanya Bilal. Paham sudah? Makanya kalau sekarang itu kan, oh itu jadi Bilal kan gitu, padahal nama Bilal itu yang asal usulnya adzan. Yang jelas itu muadzin, bukan adzan. Bukan, itu Bilal. Siapa Bilalnya? Nah, Bilal sudah meninggal. Maka dengan
dengan demikian mudah-mudahan dengan sedikit, jangan manusia merasa tinggi hati, merasa lebih baik dari orang lain, merendahkan orang lain, kemudian menjauhkan diri dari lingkungan, menjauhkan dari semua manusia, ya, perbudakan, tapi justru itulah kita mendapatkan satu kemuliaan kehormatan berkat doa mereka. Maka Imam Habibullah bin Al-Haddad mengatakan, aku menjadi orang yang karomah, aku diangkat menjadi seorang wali kutub berkat 90% doa dari orang-orang fakir miskin yang aku beri makan. Berkat aku memuliakan mereka, sehingga aku dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan karena sujudku, bukan aku banyak ilmuku, bukan banyak doaku dan zikirku, itu sebagian alat, tetapi sebenarnya aku sangat memuliakan orang-orang kecil itu, sehingga Allah memuliakan aku, mempercayakan aku untuk memikirkan tanggungannya, yaitu orang fakir miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.